di aula Anda. Oke, karena saya belum dapat materinya. Oke, minggu ini giliran prodi, dosen prodi. Jadi saya dan Pak Ruza yang masuk di di Green Tech. Oke, materinya tentang apa untuk minggu ini? Kita akan membahas mengenai Green Data Center. Green Data Center. Nah, oke. Suara saya jelas? Jelas. Untuk absensi nanti saya berikan di tengah-tengah penjelasan. Silakan sesuai dengan kontrak perkuliahan, silakan Anda buka dulu kameranya. Ya, yang masih belum dibuka kameranya dibuka dulu. Oke, saya masuk ke materi Green Data Center. Trend, infrastructure, dan challenge-nya. Oke, bagaimana kita pelajari di pertemuan hari ini. Ini adalah referensi yang bisa Anda baca-baca. Materi untuk minggu ini juga saya ambil berdasarkan referensi ini. Oke, jadi Anda untuk lebih detailnya nanti bisa klik dan merujuk ke linknya. Oke, saya mulai dari data center. Oke, apa itu data center? Kalau kita definisikan, data center merupakan pusat data. Pusat data. Oke, pusat data adalah fasilitas yang dapat kita manfaatkan untuk menempatkan yang namanya sistem dan komponen-komponen komputer. Bisa sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Di sini ada gambar yang sudah saya sediakan. Anda pernah melihat gambar-gambar ini biasanya di mana? Gambar-gambar yang seperti ini. Di film ya. Bu. Di film. Saya juga pernah, kalau yang Anda pernah nonton filmnya Tom Cruise yang Mission Impossible itu ya. Nah, ini kan sering ya biasanya akses data center. Nah, banyak ruang-ruang yang seperti ini. Anda belum pernah melihatnya secara langsung ya, seperti ini. Oke, nanti kalau sudah ada server yang FTMM itu sudah jadi, walaupun tidak yang sebesar ini ya, oke, nanti bisa Anda lihat-lihat. Oke. Nah, jadi di dalam data center itu terdapat bisa ratusan, bisa puluhan, atau bisa ribuan server yang disusun pada rak dan ditata sedemikian rupa. Nah, sama seperti gambar di samping ini. Oke. Bu, bagaimana Bu cara membuat ini? Apakah kita bisa buat, Bu? Bisa, tapi dibutuhkan desain dan perencanaan yang matang. Jadi merancang ini tidak sembarangan. Nah, jadi harus dibutuhkan desain dan planning yang matang, yang tepat. Oke, kenapa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, ini contoh lagi untuk data center. Ini beneran ya, gambarnya juga real. Saya dapatkan dari Facebooknya Mark Zuckerberg. Ini pendirinya si Facebook. Nah, sekarang sudah mengakuisisi Instagram juga. Nah, ini data centernya Facebook. Ini letaknya di Kutub Utara, lingkar Kutub Utara. 112 km dari Kutub Utara, lingkar Kutub Utara. Suhu normalnya minus 30 Celcius. Kita yang tinggal di Surabaya tidak cocok ya, tinggal di sini ya. Oke, pasti kedinginan. Nah, kenapa Facebook memiliki atau membangun yang namanya pusat data atau data center ini? Kira-kira kenapa? Karena Facebook ini Bu membutuhkan mengambil data dari user Bu. Data apa? Membutuhkan data dari user Bu untuk kebutuhan advertising atau mungkin update ke depannya. Oke. Jawaban simpelnya adalah karena Facebook ini punya pengguna yang banyak. Ini bukan 3 million ya, tapi 3 miliar. Nah, hampir 3 miliar pengguna.
Nah, Facebook hampir punya 3 miliar pengguna, bukan juta lagi, tapi miliar. Nah, ini data centernya diletakkan di kota Luleå di Swedia. Nah, jadi butuh data center kenapa? Karena data dari perusahaan atau organisasi tersebut banyak. Kenapa bisa banyak? Karena penggunanya juga banyak. Nah, bayangkan kalau 3M pengguna itu posting satu status saja. Nah, satu orang posting satu status. Bagaimana kalau 3 miliar pengguna posting satu status? Sudah ada 3 miliar status. Bagaimana kalau upload foto? Bagaimana kalau upload video? Bagaimana kalau komentar? Kemudian itu dikalikan dengan banyaknya dengan lamanya Facebook berdiri. Dari mulai tahun berapa sampai sekarang. Kira-kira sebanyak apa datanya? Oke, banyak sekali ya. Oke. Nah, makanya ada beberapa pepatah yang mengatakan data itu adalah segalanya. Oke, kita punya data itu kita punya segalanya. Itu sama seperti Facebook. Facebook itu juga punya data-data kita. Malah kemarin sempat ada isu, ada kebocoran ya, ada kebocoran data dan kita sempat ada beberapa ada mungkin Anda juga pernah dengar ya, entah itu hoax atau tidak. Jadi kita diberikan hati-hati dan lain sebagainya, data kita seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Nah, kenapa? Nah, itu sesuai pepatah tadi. Jadi data itu adalah hal yang penting bagi suatu bisnis atau bagi suatu perusahaan yang menjalankan bisnis. Nah, contoh simpelnya saja kalau Anda punya data, katakanlah jangan jauh-jauh ya, katakanlah si Adam Maurizio punya datanya Excel Saputra. Data simpel saja, contohnya data percakapan saja, percakapannya Excel dengan temannya. Oke. Kira-kira bagaimana Adam? Kalau Adam katakanlah nakalan ya, nah ini saya punya data Excel. Nah, Excel kalau saya tidak tidak akan membocorkan data Excel, silakan Excel bayar uang sekian seperti itu. Oke, katakanlah punya rahasia ya si Excel ya di percakapannya. Oke, itu hanya contoh simpelnya saja. Nah, bagaimana kalau Facebook yang punya data 3 miliar penggunanya? Oke. Kita kan tidak tahu ya, kita melakukan percakapan di sosial media itu apakah bisa katakanlah bisa bocor, jadi perusahaan tahu atau bagaimana. Nah, kita kan ya tinggal menggunakan itu saja kan. Nah, bagaimana kalau kita katakanlah mendiskusikan percakapan yang sifatnya privacy, mungkin ada password di situ, password akun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Nah, makanya dikatakan data itu adalah hal yang sangat berharga. Oke, jadi memang harus disimpan dengan baik-baik. Nah, makanya kita butuh yang namanya data center ini. Oke. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, Bu, kenapa sih Bu data centernya harus ditaruh jauh-jauh, Bu? Harus di lingkar kutub utara, kenapa nggak ditaruh di sebelah rumahnya si Mark saja, Bu? Itu kan lebih aman, Bu. Oke. Nah, ini menjadi bahasan kita hari ini. Kenapa harus ditaruh di lingkar kutub utara yang udaranya minus 30 derajat? Oke. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab dulu? Kenapa? Izin menjawab, Bu. Tidak jelas ya suaranya. Izin menjawab, Bu. Ya. Putus-putus nggak, Bu? Iya, sudah. Akan? Oh, ini Bu, mungkin dari dekat lingkar kutub utara, karena satu dari geografinya, itu mungkin di Swedia jarang terkena bencana alam, Bu, seperti gempa dan badai dan lain-lain. Makanya kemungkinan infrastrukturnya bisa bertahan. Yang kedua, mungkin ini Bu, untuk server, kan terkadang server bisa overheat, Bu. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah tropis ke Indonesia butuh AC mungkin, Bu, atau air conditioner gitu, Bu. Kalau di sana mungkin nggak perlu gitu, Bu. Terus juga
Kalau di dekat lingkar kutub utara, musim panasnya jauh lebih pendek mungkin Bu. Makanya lebih baik di kutub utara daripada misalnya di California yang emang daerahnya tuh sangat panas gitu Bu istilahnya. Oke, sip, benar sekali ya. Ini siapa ini yang jawab? Fadilah Bu. Fadila, Yuda ya? Iya Bu. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah tepat sekali. Nanti saya jelaskan lagi lebih detail. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi untuk membangun yang namanya data center itu tidak bisa yang sembarangan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda ya, Fadila ya. Oke, kenapa tidak boleh sembarangan? Nah, karena data center ini yang pertama pasti butuh yang namanya sumber daya listrik. Dan itu tidak kecil daya yang dibutuhkan. Jadi banyak daya atau dayanya besar itu untuk menjalankan yang namanya data center ini. Oke, itu yang pertama. Kedua, dari segi keamanan. Nah, jadi memang harus diletakkan di suatu lokasi yang katakanlah sangat minim untuk bencana alam. Jadi jangan letakkan data center itu di lokasi-lokasi yang rawan, katakanlah rawan banjir, rawan longsor, rawan tsunami. Nah, itu tidak mungkin diletakkan di daerah tersebut. Kenapa? Karena sangat memungkinkan untuk kerusakan infrastrukturnya. Oke, kalau rusak berarti data Anda bisa hilang. Oke. Kemudian aksesibilitas. Nah, jadi bagaimana caranya membuat data center sebisa mungkin proses pengambilan data itu bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Oke. Kemudian juga lokasi data center ya, ini juga wajib kita teliti. Wajib ada penelitian dan riset tentang penempatan lokasi yang tepat kira-kira di mana. Dan juga infrastrukturnya bagaimana. Itu untuk membuat yang namanya data center. Nah, permasalahannya data center ini sangat boros listrik. Nah, kenapa? Karena pasti beroperasi selama 24 jam standby terus. Nah, kadang dia tidak pernah stop ya, kadang cuma hibernate. Nah, jadi data center sangat boros listrik. Jadi sekarang bayangan Anda adalah, Bu, berapa ya Bu kira-kira pasokan listrik untuk data centernya si Facebook, untuk data centernya Google, untuk data centernya Microsoft. Nah, itu dari mana ya Bu listriknya Bu? Nah, akan kita bahas di sini. Oke. Sangat boros listrik. Kemudian energi untuk data center di seluruh dunia ini per tahunnya ya, ini bisa lebih besar dari energi listrik untuk 10 juta rumah dalam setahun. Nah, jadi cukup banyak asupan listriknya. Oke. Kemudian juga kebanyakan data center itu masih menggunakan energi yang berasal dari fosil. Jadi bahan bakar minyak, nah itu masih menggunakan itu. Nah, jadi konsekuensinya apa? Pasti banyak emisinya. Contohnya emisi karbon dioksida. Nah, kalau emisi berarti pasti ada dampak terhadap siapa? Nah, terhadap kita pastinya, terhadap pengguna, terhadap makhluk hidup di sekitar data center itu, gitu. Dan juga pasti mengganggu yang namanya keseimbangan ekosistem. Satu bumi pasti dipengaruhi seperti itu. Nah, bisa menyebabkan polusi udara, bisa menyebabkan polusi darat dan lain sebagainya. Nah, bayangkan emisinya ini bisa mencapai 70 juta ton. Nah, untuk membersihkan ini dibutuhkan minimalnya 2 miliar pohon. Nah, jadi bayangkan berapa emisi yang dikeluarkan oleh data center. Oke. Sekarang pertanyaannya juga, ada berapa data center di seluruh dunia? Nah, jadi sudah bisa terbayang ya kira-kira berapa emisi yang disebabkan. Pantas sekarang bumi kita makin apa? Makin panas. Nah, makin
suhu dan cuaca sudah tidak bisa diprediksi lagi ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi keperluan terbesar dari data center ini atau konsumsi daya listrik paling banyak itu malah bukan dari infrastruktur telekomunikasinya atau alat-alat alat-alat yang mendukungnya, malah yang dibutuhkan paling banyak itu untuk mesin pendinginnya. Nah, dari sini sudah terjawab ya, kenapa tadi si Facebook itu menempatkan di lokasi yang dingin sampai di kutub utara situ. Oke, ini beberapa problem. Sekarang kalau Anda punya problem, berarti tugas Anda adalah mencari apa? Kalau punya masalah harus cari Solusi, Bu. Solusi, Bu. Halo. Nge-lag guys. Sabar. Oke, saya balik lagi ya. Jadi ya seperti ini risikonya kalau kita menggunakan online ya. Suara saya sudah terdengar lagi? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan. Kalau ntar terpental lagi nanti masuk lagi seperti itu. Oke, yang lain juga begitu, kalau nanti sudah jaringannya tidak stabil keluar, nanti tinggal masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah jelas mengapa alasan si Facebook menempatkan data centernya di tempat yang dingin atau lokasi yang dingin. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas data center. Sekarang saya tambahkan istilah green. Nah, ini green ini sebagai jawaban dari problem yang kita temui tadi. Nah, kita butuh bukan hanya sekedar data center. Nah, kalau sekedar data center itu emisinya masih banyak. Nah, kita butuh yang green data center. Ada green-nya. Nah, green di sini diartikan sebagai apa? Diartikan sebagai pusat data yang dia sifatnya ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan, hemat energi. Nah, bagaimana caranya, Bu? Nah, nanti kita bahas. Nah, kenapa kita butuh yang namanya green data center? Nah, karena kita ketahui sekarang penggunaan cloud server itu apa? Sudah hampir banyak ya sekarang ya, sudah hampir semuanya menggunakan layanan berbasis cloud. Otomatis data centernya banyak bermunculan di seluruh dunia. Makanya pasti memakan yang namanya energi yang besar. Nah, caranya sekarang bagaimana energi itu bisa didapatkan dari sumber-sumber yang ramah lingkungan, bukan sumber-sumber yang malah menimbulkan emisi atau polusi. Oke. Jadi dibutuhkan yang namanya data center yang ramah lingkungan dan hemat energi. Oke. Mohon maaf, Bu. Ini share screen-nya emang belum ya, Bu ya? Oh, sudah keluar belum? Belum, Bu. Enggak tahu, Bu. Di sini enggak. Di sini belum. Enggak ada ini. Oh, walah, sebentar. Oh. Ya. Oke. Sudah keluar? Sudah, Bu, sudah. Keluar ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Nanti silakan dijeda saja kalau ada sesuatu yang kurang perlu diperbaiki seperti itu. Oke. Nah, makanya ini adalah bahasan kita hari ini. Jadi kita akan membahas bagaimana kita membuat data center dengan sumber
pembangkit listriknya itu didapatkan dari energi yang renewable atau energi yang terbarukan. Adam Maurizio sudah ngantuk ya, sudah menguap barusan. Ya, Dingin Bu di kalau sini Bu. ngantuk, kalau ngantuk nanti bisa ke belakang dulu, cuci muka dulu, atau bisa makan, bisa minum boleh. Oke. Kemudian juga Tes. Bu. halo, balik Halo, lagi halo. ya. Iya, Bu. Ya, balik lagi. Oke. Ini internetnya tidak stabil ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi bahasan kita hari ini bagaimana kita mendapat data center mendapatkan energi dari sumber-sumber yang terbarukan atau energi terbarukan. Oke, ada juga nanti bahasan mengenai bagaimana mendapatkan pendingin yang berasal pendingin yang katakanlah hemat energi untuk data center dan juga green cloud computing. Oke. Nah, ini salah satu data center power source yang sekarang lagi banyak diteliti dan juga banyak perusahaan beralih ke energi ini. Nah, pertama menggunakan energi hidro. Hidro apa? Air. Air, Bu. Tenaga air dan solar power. Solar power berarti apa? Tenaga surya. Tenaga Iya Bu, matahari. Iya. tenaga surya. Oke. Nah, ini sudah bisa Anda cek di data center light. Nah, ini data center light ini merupakan ini perusahaan penyedia akses layanan internet terbesar di Swiss. Nah, ini data centernya diletakkan di Pegunungan Alpen. Nah, ini ditenagai klaimnya ditenagai aliran sungai sebesar 99,9%. Jadi hampir 100% menggunakan hydropower. Oke. Solar powernya hanya 0,1%. Oke. Nah, di sini solar power memang belum bisa sampai yang lebih besar dari 90%. Kenapa? Karena dayanya yang kecil. Jadi tidak sebesar yang hydropower. Oke, sebelum saya lanjut, saya berikan sedikit mengenai energi terbarukan. Sebelumnya, nah ini ya, gambaran sedikit mengenai data center light. Ini klaimnya sudah 100% renewable energy. Jadi 100%. Nah, juga ada klaim zero carbon. Jadi karbon emisi itu adalah 0. Sustainable menggunakan hardware yang sifatnya recycle ya, yang dapat di recycle, kemudian juga aman dan bersifat modern karena menggunakan teknologi yang terkini. Ini dari data center light. Ini salah satu contoh data center yang ramah lingkungan karena menggunakan energi, pasokan energinya dari energi yang terbarukan, yaitu menggunakan tenaga air atau hydropower. Sekarang adalah pertanyaannya, ini kita diskusi singkat sedikit ya. Kira-kira dapatkah renewable energy menyuplai seluruh kebutuhan listrik data center sedunia? Kira-kira ya atau tidak? Dapat atau tidak? Jawab saja antara satu itu. Antara satu dari dua. Dapat atau tidak? Izin jawab, Bu. Ya. Jawaban saya jangka pendek tidak, jangka panjang iya, Bu. Oke, jadi masih sangat potensial untuk iya. Seperti itu. Oke. Iya, Bu. Yang lain bagaimana? Jadi masih memungkinkan untuk yes. Yang lain bagaimana? Ya Bu, sama Jawaban Bu, yang kayak Yuda Bu. Sama ya? Iya Bu. Sama. Bu, masih mungkin Bu. Ini bukan sesuatu yang mustahil gitu. Sangat-sangat memungkinkan. Oke. Kemudian
bagaimana cara agar, kalau tadi kan dijelaskan solar power itu masih belum bisa yang sampai 90% ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar solar power itu mampu menyuplai tenaga ke data center. Oke. Ini diskusi singkat kita. Kira-kira bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana? Atau masih ada yang bingung, Bu, energi ini sebenarnya apa sih, Bu? Apa hubungannya dengan data center? Seperti itu. Masih ada yang bingung mungkin ya. Oke, saya sekarang jelaskan secara simpelnya ya, karena sebenarnya bukan bidang saya juga untuk yang solar pembangkit listrik lah atau energi. Tapi saya berikan ilustrasi sedikit hubungannya dengan data center. Nah, karena data center butuh itu untuk beroperasi gitu. Oke, sama seperti energi itu, kalau dalam fisika itu dikatakan sebagai kemampuan untuk kita melakukan pekerjaan, seperti itu. Nah, jadi data center ini untuk bekerja, untuk beroperasi, dia pasti butuh yang namanya energi. Oke. Ilustrasinya juga sama seperti manusia. Manusia setiap hari Anda kuliah, Anda jalan-jalan, Anda belajar, itu pasti butuh yang namanya energi. Energinya kira-kira dapat dari mana? Alvin Bimo barusan minum. Kira-kira energinya dapat dari mana? Dapat Dari dari air. itu, Bu. Airnya, Bu. Dapat dari Konsumsi saya. Kalau konsumsi tadi kan saya habis minum, Bu. Dari air putihnya itu, Bu. Berarti, Bu. Oke, berarti dari makanan dan Ya, dan minuman. minuman, dari kalori yang kita yang kita konsumsi setiap hari gitu. Nah, itu manusia perlu energi untuk beraktivitas, energinya didapat dari kalori didapat dari makanan dan minuman sehari-hari. Oke. Nah, itu konsepnya gitu. Jadi istilahnya di dalam tubuh kita itu juga ada ada perubahan energi ya, dari energi dari makanan yang kita makan itu dirubah menjadi aksi seperti itu. Oke, itu untuk manusia. Kalau sekarang data center bagaimana? Data center sama seperti manusia juga. Dia untuk beroperasi itu juga butuh yang namanya energi. Energinya didapat dari mana kira-kira? Didapat dari izin menjawab ya solar dari panel suryanya itu didapat dari pakai panel surya dari panel suryanya. tenaga surya. Iya. Iya. Pak solar panelnya. Oke. Didapat dari mana energinya? Sekarang saya tanya, laptop Anda kalau mati, kalau mau berfungsi kira-kira diapakan? Dicas, Bu. Yes, Bu. Harus, Bu. Itu dicas ya. Oke. Jadi laptop itu buat hidup dia butuh apa sih sebenarnya? Listrik. Listrik. Nah, data center juga seperti itu, dia butuh listrik. Nah, tenaganya ya dari listrik itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menciptakan listrik itu? Nah, jadi butuh pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu bisa diwujudkan dengan sumber pembangkit listrik tadi bisa menggunakan sumber terbarukan atau bisa menggunakan sumber yang masih banyak polusi ya, bisa sumber dari fosil. Nah, atau bahan bakar itu dari fosil sebenarnya. Oke, kita bahas sedikit mengenai power source untuk data center yang dari renewable energy. Oke. Renewable energy ini adalah energi terbarukan. Istilahnya apa yang tidak akan habis. Energi yang berasal dari sumber daya alam yang sifatnya dia tidak terbatas dan dapat diperbarui. Seperti itu. Beda dengan katakanlah menggunakan BBM tadi ya. Kalau kita pakai BBM berarti bagaimana?
Anda pasti apa? Suatu saat akan Habis, Bu. habis, suatu saat akan habis. Kalau memperbaruinya masih butuh jutaan tahun. Nunggu nunggu fosil dulu ya. Nah, nanti prosesnya seperti apa itu masih lama. Dan paling penting itu adalah emisinya. Emisinya ini ke Oke, nggak apa-apa ya. Ini balik lagi. Oke, saya ulang lagi. Sudah balik normal suara saya? Sudah, Bu. Udah, Bu, Udah, Bu. normal. Ya, nggak apa-apa ya, sabar ya. Karena tadi pagi juga saya kelas juga gitu. Oke, kita PR kita sekarang bagaimana menggunakan renewable energy. Nah, renewable energy ini hampir menyumbang 30% dari listrik dunia. Nah, jadi listrik dunia itu 30%-nya itu didapatkan dari energi-energi yang terbarukan. Nah, contohnya bisa apa? Bisa dari tenaga surya, bisa angin, bisa air, bisa panas bumi, bisa berasal dari biomasa, katakanlah sampah ya. Sampah itu kalau diproses akan menghasilkan gas metana kalau tidak salah. Nah, itu bisa juga dipakai nantinya untuk energi. Ya. Bagian utamanya sebenarnya adalah generator. Karena generator ini yang bertugas untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, jadi yang menggerakkan generator ini adalah si tenaga surya, angin, air, panas bumi, biomasa, dan lain sebagainya. Nah, baru jadi energi listrik nantinya. Nah, itu cerita sedikit mengenai bagaimana data center itu bisa beroperasi. Itu bagaimana caranya. Nah, jadi dari energi. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah untuk membuat green data center itu tidak cukup kita menggunakan renewable energy saja. Tapi ini kalau berdasarkan aspek energi ya, harus menggunakan yang renewable. Nah, sekarang ternyata tidak bisa itu saja, tapi harus dilengkapi dengan yang lain. Contohnya apa? Dengan bagaimana kita membuat infrastruktur yang low power. Nah, low power istilahnya adalah hemat energi lah, gitu. Bagaimana komponen-komponen komputer itu bisa dibuat untuk mengkonsumsi energi bisa seminimal mungkin. Jadi tidak banyak-banyak seperti itu konsumsi listriknya. Nah, contohnya paling sederhana adalah sekarang adanya SSD mulai ditinggalkannya HDD. Nah, kira-kira komputer Anda sekarang pakai SSD atau HDD? SSD, Bu. Ada yang menjawab? SSD, Bu. Sekarang, Bu. SSD saya, Bu. HDD saya, Bu. Ibu. Sinyalnya lagi ngambek. Iya, enggak. Osis. Klemos. Está, di Anda ya. Dia
Sabar, sabar. Laptop saya masih ADD, Bu. Nggak ada uang buat upgrade SSD. Surat apa? SSD-nya upgrade, size-nya nurun. Mahal, Cuk. Iya, kayak ini anak yang pengen buka no SSD lah. Iya, seneng aku. Pinjam lo tahun siji. Terus akeh kok. Ya, apa ya, Bu ya? Bisa, biar lagi. Masih. Canvik. Ya, terus. Belum absen ya? Ini kayak gue main. Oke, baik. Oh iya, korek, Bram. Iya, saya. Maksudnya naula. Nah, itu. Izin off 2 menit. Anjir.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi ya. Waalaikumsalam Bu. Semoga setelah ini tidak ada gangguan internet lagi. Nanti kalau ada gangguan internet lagi, saya izin untuk matikan kamera saja ya. Kalau kalian tetap dibuka kameranya. Oke. Saya coba share screen lagi. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan terakhir tadi. Nah, untuk ini ya, renewable energy sudah tadi. Nah, ini. Jadi, untuk menciptakan yang namanya green data center itu tidak faktor terbesar itu memang dari renewable energy. Nah, tapi harus didukung dengan faktor-faktor yang lain juga. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menyusun komponen komputernya atau katakanlah perangkat-perangkatnya harus kita buat dengan sedemikian rupa agar bisa hemat energi. Salah satunya adalah penggunaan SSD untuk perangkat penyimpanan datanya ya. Nah, sekarang ini sudah hampir dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sudah beralih menggunakan SSD. Jadi tidak yang pakai hard disk. Nah, HDD. Nah, jadi tidak pakai itu. Kenapa? Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian juga kita harus pakai server, harus buat server sedemikian rupa agar dia bisa menggunakan energi secara efisien. Jadi bagaimana caranya dibuat menggunakan teknologi-teknologi baru ya agar bisa ramah atau bisa hemat energi. Nah, sekarang juga ada konsep yang namanya modular server. Jadi servernya dibuat portable. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini juga fungsinya dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa ditaruh di lokasi mana saja. Seperti itu. Dan juga nanti bisa digabungkan dengan server-server yang lain. Oke. Kemudian juga, nah, cooling system atau sistem pendinginnya itu harus dibuat sedemikian rupa juga bagaimana caranya dia konsumsi powernya lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini masuk di kajian teknis. Nah, di kajian perangkat keras. Nah, jadi tidak selamanya dari faktor energi saja, tapi juga bagaimana perangkat-perangkatnya dibuat sedemikian rupa agar bisa lebih hemat terhadap konsumsi energinya. Nah, ini perbedaan antara SSD dan HDD. Nah, dari segi konsumsi dayanya saja sudah jelas kalau SSD bisa, kalau solid state itu bisa hanya 2-3 watt. Kalau HDD ini bisa konsumsi dayanya bisa sampai 6-7 watt. Oke, lebih besar ya. Bisa sampai 3 kali lipatnya. Oke, untuk kapasitas memang lebih besar HDD. Memang lebih besar HDD. Ini Fikri Arif ini di belakangnya ada Yuda atau fotonya Yuda ini? Memang dibuat backgroundnya seperti itu? Background Bu, maaf Bu. Background, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Saya kaget tadi, ini apa satu ruangan atau bagaimana? Oke. Kemudian dari kebisingan, nah nanti Anda silakan bandingkan dengan yang HDD dengan SSD. Biasanya SSD itu lebih senyap daripada HDD. Kemudian lebih cepat, pastinya lebih cepat dalam membuka file atau dia membaca file. Oke. Kemudian dari dampak magnetisnya, kalau HDD karena terbuat dari lempengan itu masih pengaruh magnetnya masih besar terhadap data-data kita. Oke, dibandingkan dengan yang SSD. Kecepatan dalam pembaca copy file, kemudian write speed-nya itu bisa lebih cepat dibandingkan yang HDD, bisa 200 sampai 550
MB. Tingkat panasnya juga sangat mempengaruhi karena konsumsi dayanya lebih kecil. Jadi SSD lebih tidak panas dibandingkan dengan yang HDD. Waktu bootnya untuk sistem operasinya juga lebih cepat. Bisa sampai 10-13 detik dibandingkan dengan yang HDD. Nah, ini kalau diterapkan di data center itu sangat jelas-jelas mempengaruhi terhadap konsumsi dayanya. Oke, juga dampak yang dihasilkan. Nah, makanya sudah banyak yang beralih ke SSD. Walaupun ada minusnya. Minusnya apa? Mahal. Oke. Tapi sangat hasilnya sangat terlihat lah dibandingkan dengan yang HDD. Oke, itu ini untuk green cooling system. Nah, Bu, tadi dijelaskan kan kalau PR utama dari green data center itu adalah pendingin. Karena pendingin ini adalah yang paling banyak konsumsi daya. Konsumsi listriknya itu memang yang paling banyak dipakai untuk cooling system. PR-nya, bagaimana Bu membuat cooling system yang dia juga green, juga hemat energi, juga ramah lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah diterapkan oleh Microsoft. Nah, silakan saya coba ya. Buka videonya. Anda terlihat? Anda masuk ke YouTube atau tidak? Tidak, Bu. Belum, Bu. Ya. Oke, saya coba stop share dulu. Oke. Ini tugas Anda hari ini. Silakan Anda pahami video-video yang saya berikan, kemudian nanti saya tanyakan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Lihat ya. Saya putar dulu. Suaranya terdengar tidak? Sedikit. Sedikit ya, saya tambah ya. Sedikit, Bu. Oke, sebentar. Lebih besar sekarang? Tetap. Coba, Bu. Tapi masih belum jelas gitu, Bu. Nih. Oh ya, Bu, tidak jelas, Bu. Kecil. Oke, saya ulangi lagi, silakan saya putar, silakan Anda pahami dulu. Nah, ini adalah project dari Microsoft. Jadi Microsoft ini membuat data center yang diletakkan di bawah sungai, bawah laut, seperti itu, di dalam air lah intinya. Nah, ini silakan Anda pahami dulu. The overarching goal of Project Native is to evaluate the feasibility of underwater data centers. Phase 1 was just to be able to figure out, can we get computers into a container and can we deploy them in the water without it leaking, and do the computers survive and how well do they last? Phase 2 was to show that we can make it in a manufacturable production scale component. So the container behind me, it fits on a trailer, it fits on a cargo ship, and it allows us to actually build up this data center to any size that we want. Orkney is a great place for this partnership because they've got renewable energy for 100% and more of their grid power. Computers are not designed to work in the environment that we humans operate. So things like oxygen, moisture in the air, that is really bad for computers. It causes corrosion on the components. You also get temperature fluctuations. So the heat from night to day and summer to winter can cause those components to fail. And so we had this theory that if we're in a really stable environment, we're in this cylinder, we've taken all the oxygen out, we've controlled the humidity, no one's walking around, there's nobody bumping things or causing any additional failures, that we can see better reliability. And so far as we've been monitoring this and the data center that we have on land, that are using the same components, we see 1/8 the failure rate in the ocean data center than we do on land. We've got some good data on reliability. We've proven out that we can do this whole deployment process. Now let's finish the story and let's show that we can do the retrieval and we can do the recycling once it does reach end of life, and make sure that that entire cycle is possible. This project gives us the ability to feel like we're working not just on computers, not just on data centers, but on sort of moving forward in
environmental responsibility as a company and as individuals. I mean, everybody uses the cloud. Everybody needs data centers. This need isn't going to go away. We're going to continue to build larger data centers and use more electricity because the demand is there and the demand keeps growing. How can we do it that's better for the environment and that's just better for us as a people? Oke. Itu video pertama. Bagaimana ada temannya mungkin yang bisa menjelaskan kira-kira project Microsoft ini tentang apa? Sebenarnya tadi sudah ada subtitlenya ya. Yuda mungkin mau membantu? Bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan ke teman-temannya kira-kira project si Microsoft iya, ini Bu. ngapain? Kenapa? Project Netic ini Bu, mencoba sesuatu yang istilahnya progresif radikal gitu ya, Bu ya. Mengganti data centernya itu menjadi di bawah laut. Yang pertama mungkin karena data center ini bisa jauh lebih reliable karena tidak ada dari atmosfer seperti oksigen, karbon dioksida dan lain-lain, hanya kayak closed space dan listrik yang mengalir gitu, Bu. Dan juga dari hasil percobaan ditemukan kalau misalnya data center yang di bawah laut itu lebih energi efisien karena coolingnya itu jauh lebih mudah karena mengikuti surrounding area, maksudnya daerah sekitarnya itu air laut. Dan juga error rate-nya itu dibandingkan dengan data center yang di atas daratan itu 1:8 lebih sedikit errornya, dikarenakan mungkin karena ini closed space ya, Bu ya, lebih sedikit campur tangan manusia, mungkin bisa kesenggol atau ada salah apa dari atmosfer atau ada debu yang masuk gitu, Bu. Jadi dari Project Netic ini diharapkan bisa mengubah bagaimana cara kita mempunyai data center gitu, Bu, dari yang tadinya di daratan menjadi di bawah laut gitu. Oke. Sip. Sudah bagus ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Yang lain ada yang mau menambahkan selain penjelasan Fadila tadi? Sudah bagus sebenarnya, sudah menjawab, sudah menjelaskan keseluruhan ya. Jadi yang paling penting memang sekarang itu kalau kita pikir ya, kalau kita pikir di hidup kita ini sekarang permasalahan utama apa sih? Itu. Kira-kira apa permasalahan utama sekarang? Environment. Nah, jadi bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi fokus utama apapun sekarang dihubungkan dengan aspek environment. Jadi mau kita menggunakan teknologi yang canggih, tapi kalau tidak ramah lingkungan ya buat apa seperti itu. Kemudian juga mau buat data center, juga bagaimana caranya agar lebih friendly terhadap environment, kemudian juga bagaimana sebisa mungkin itu tidak menyebabkan dampak-dampak yang negatif. Nah, makanya peneliti sekarang sedang melakukan penelitian dan percobaan bagaimana data center ketika dibandingkan di darat dengan yang di lautan gitu, atau di dalam air gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya untuk aspek teknologi saja, katakanlah keren-kerenan ya, oh ini terbaru, ini beda dengan yang lain, seperti itu. Sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuan utamanya adalah bagaimana membuat sesuatu yang itu berdampak baik terhadap lingkungan kita, dan tentunya juga kita sebagai human itu, seperti itu. Itu project dari Microsoft. Nanti juga ada project dari yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini green cooling system menggunakan hydropower. Oke. Sekarang, nah, kalau kita berbicara sistem pendingin itu pada dasarnya yang ramah katakanlah yang masih dipertimbangkan ya sebagai ramah terhadap lingkungan ini ada 3. Ada hydro cooling,
ada evaporative cooling dan juga free air cooling. Ini bedanya apa? Kalau hydro cooling mungkin sudah tadi seperti contoh yang project Microsoft tadi ya. Nah, bagaimana air itu bisa menetralisir suhu udara gitu. Seperti ilustrasinya kalau Anda minum kopi. Kalau pertama kali menuangkan air matang ya ke kopi Anda itu pasti panas. Ya tidak. Kalau orang dulu bagaimana cara mendinginkan, biasanya dicelupkan ke air dingin atau ke air yang normal, suhunya normal itu dicelupkan sampai dia menjadi dingin. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama seperti hydro cooling ini. Nah, kedua ada yang free air cooling. Nah, konsep pendinginan menggunakan udara bebas. Nah, ini sama seperti yang digunakan oleh data center Facebook tadi. Dia diletakkan di lokasi yang memang suhu udaranya dia bisa mencapai minus 30 tadi di pegunungan. Di lingkar kutub utara. Nah, jadi istilahnya ya kita pakai udara bebas di lingkungan eksternal itu untuk menetralisir panas yang ditimbulkan oleh data center kita atau perangkat-perangkat yang mendukung data center kita gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya evaporative cooling. Nah, ini juga ada videonya. Nah, saya coba buka ya. Evaporative kira-kira apa? Hi guys, I'm Hatira Abdul Shawali. My nickname is Som-O. I'm 39 years old. This video is brought to you. Oke, sebelum saya berikan videonya, evaporative kira-kira apa? Penguapan. Uap, benar, uap. Jadi istilahnya konsep dari pendinginan ini mendinginkan dengan cara melakukan mendinginkan pada saat liquid water itu mengalami transisi menjadi yang namanya uap. Nah, prosesnya bagaimana kita lihat dari video ini. Ini ada contoh ya. Oke. Ini PC cooling. Nah, jadi perangkat PC-nya dimasukkan ke dalam liquid. Oke. By Unbox, your go-to platform for everything tech. Join your favorite creators all in one place with the link below. So I was walking by the Gigabyte booth and I saw something extremely interesting and I had to let you guys know about it because this could be the future of PC cooling and I just couldn't help it. I came back so I can actually make a video on this. So check this thing out right here. You're gonna see like how is an entire PC or server in water. It's kind of interesting, right? So I wanted to come by and to get somebody to actually explain what is happening here. So what is this contraption here and how is this thing underwater? I mean, this is super interesting. So first of all, this is not water. It's a fluorochemical developed by 3M. They named it the Novak. So it's non-electrically conductive, non-corrosive, non-toxic, and environmental friendly. Technically, any electronic device works well in underwater. Under this liquid, not water, it's contagious. So all we have here is our two-phase liquid immersion cooling. We're keeping the whole system cool by just immersing it into water. This cooling method is up to 4,000 times better, more efficient than air cooling itself. Wow, so all that bubbling here that we're seeing now, that's all the heat that's dissipating and keeping us cool. So you said how this is boiling, it looks like? Yes. So right now, when the cars are under full load, the processor, the chips get so hot, it's transforming the liquid into a gas state. So when it's transformed, the heat is transforming the liquid into gas state. It's removing the heat from the chip, and the gas is collecting up here in this space. Now, once it's collected enough, we have a condenser in the back that we're keeping cool with the radiator in the back. It condenses the gas back into a liquid form, and that's our second phase of cooling. Wow, that's incredible. So this is warmer on the outside, I can touch here, but all of that is just being kept cool. So what do we have inside of here actually? So this is our two-use system. We normally have it in a rack mount, but right here we modified it. We took out all the heat sinks and we attach
16 graphic cards in this system. 16 graphics cards. Do you know what type of graphics card? I'm not allowed to say. Something new, I bet. But yeah, this is super interesting. So this 3M material, so this, I saw a demo earlier where somebody took some, just like a dollar bill, took it out. So it just doesn't stick to whatever material that's in. Right. So right over here, this is the same liquid as in the container. Take it out, drip it out a bit, dry it, and you can see it's almost complete. What? This is crazy. Look at that. It's literally is dry. Wow, that is incredible. So what are the chances that this is actually going to come to anything that's consumer related for gaming, for PC as a whole? I mean, obviously this is built for servers, but do you think that this is going to come to the home possibly? It's just not affordable for consumers because for big data centers, they spend especially a lot more on cooling the whole system, on the whole platform, than compared to the home user where they just need to keep it in their room or keep their room conditioned, air conditioned. This in this method, data centers can save up to 90 to 95% in electricity costs on just cooling. But for home use, it's probably not as efficient. It may be able to overclock it more, but you probably need a better design, keep more space for the atmosphere, and a better radiator. So for now, it's more, we're gearing toward a data center. We're hoping for more customers and more companies, even competitors, to pick it up so we can expand and have a more environmental friendly cooling method. Maybe once it expands enough, it'll get to consumers in a more viable solution. I want to thank our channel sponsor. Oke, bagaimana? Sudah paham semua belum ini? Ada yang membantu menjelaskan ke teman-temannya sama seperti yang dilakukan siapa? Yuda tadi? Saya Bu nyoba Bu. Tapi saya yang awal-awal tuh nggak terlalu nangkap informasinya Bu. Pas yang tengah-tengahnya Oke, aja. nggak apa-apa. Intinya saja. Ya, yang saya pahami sih sistem ini tuh didesain dan dibuat tuh untuk perusahaan-perusahaan dalam untuk mengolah big data, untuk big datanya, tapi nggak terlalu efektif untuk penggunaan rumah karena mungkin karena diperlukannya mungkin desain yang baru, terus apa ya juga ya, dia kurang digunakan untuk di rumah, lebih ke arah perusahaan-perusahaan gitu Bu. Oke, jadi memang dirancangnya untuk data center ya, untuk server, untuk pendingin server. Oke. Bukan untuk yang penggunaan secara katakanlah secara individual seperti itu. Oke. Kemudian juga kira-kira itu air atau bagaimana? Bukan air, Bu. Oke, pada dasarnya memang ya, pada dasarnya memang itu liquid. Oke, tapi bukan sembarang air, tapi memang itu adalah ada chemicalnya ya, chemical liquid. Nah, jadi PR-nya memang di situ. Nah, mungkin Anda kalau mau yang berkolaborasi dengan nano, nah itu bahasan nano kalau tidak salah. Oke, nanti jadi bagaimana membuat cairan yang bisa mendinginkan atau dijadikan sebagai cooling system untuk data center. Oke. Itu hanya tambahan ya untuk yang evaporative cooling. Nah, jadi tadi saya lanjutkan ada 3 sebenarnya. Ada 3, hydro, evaporative, dan free air. Oke. Ini yang banyak digunakan sekarang. Jadi beralih dari yang pendinginan yang digerakkan oleh energi-energi yang menggunakan bahan bakar ya, ini sekarang berganti ke yang ramah lingkungan dengan adanya hidro, kemudian free air, dan konsep evaporatif ini. Oke. Nah, itu 2 hal tadi untuk menciptakan data center
cooling sistemnya harus dipertimbangkan, kemudian infrastrukturnya, kemudian juga energinya sumbernya dari mana, listriknya itu didapatkan dari mana. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Oke, nah dan juga ini juga ada beberapa strategi yang bisa Anda pakai untuk ini sudah, oh ya, sudah ini ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini ada konsep lagi yang namanya green cloud computing. Nah, jadi komputasi berbasis cloud yang dia sifatnya green, juga ramah lingkungan. Nah, sekarang kita pasti hampir banyak sekali ya, bukan hampir banyak sekali, tapi sudah mayoritas kita beralih ke layanan-layanan berbasis cloud, seperti itu. Ada yang bisa memberikan contoh kira-kira layanan berbasis cloud apa yang sering dipakai oleh masyarakat kita? Atau apa sih sebenarnya layanan berbasis cloud itu? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Layanan berbasis cloud atau cloud computing, komputasi berbasiskan cloud. Cloud ini kira-kira didefinisikan sebagai apa sih? Cloud, awan. Apa? Internet. Oke, jadi komputasi di mana itu internet menjadi porosnya. Oke. Nah, jadi Anda simpelnya Anda sekarang sebenarnya hampir 80% sudah menggunakan cloud service atau layanan berbasis cloud. Oke, Anda setiap hari berkirim pesan itu sudah layanan berbasis cloud. Pakai WhatsApp, pakai Telegram. Suara saya masih jelas ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Anda pakai email, Anda pakai Instagram, Anda pakai sekarang Anda ikut via Zoom, itu sudah Anda menggunakan yang namanya layanan cloud. Anda mengedit menggunakan Google Doc, Anda mengedit menggunakan aplikasi berbasiskan cloud. Nah, itu sudah Anda istilahnya menggunakan layanan cloud computing. Nah, jadi istilahnya adalah proses komputerisasi ini dilakukan via internet. Nah, jadi pengguna ini bisa memungkinkan untuk mengolah data secara virtual, gitu, tanpa harus Anda membangun dulu infrastrukturnya, install aplikasinya, atau platform-platform pendukung lainnya ya. Jadi Anda free for use, seperti itu. Jadi menggunakannya cukup pakai internet saja, seperti itu. Ya, tanpa yang susah-susah. Sekarang Anda kalau mau saya kalau mau edit dokumen, mau menyimpan data, itu biasanya sudah tidak menggunakan flash disk. Flash disk sudah ditinggalkan, hampir tidak terpakai. Padahal dulu kita beli flash disk mulu ya. Kalau dulu yang paling booming masih tahun berapa dulu? Waktu zaman saya SMA atau S1 lah. Itu biasanya hampir tiap anak punya. Nah, sekarang jarang dipakai flash disk. Biasanya Anda pakai apa? Pakai Google Drive, pakai email, pakai Dropbox, dan pakai penyimpanan online lainnya. Seperti itu. Nah, jadi jarang mengakses data, harus dicolokkan dulu, baru kita melihat datanya, tapi cukup ada internet, Anda sudah bisa mengakses data Anda. Itu salah satu layanan berbasis cloud. Nah, itu juga harus Anda pertimbangkan untuk menjadi green. Ada kata green di depannya. Nah, bagaimana membuat cloud computing yang ramah lingkungan. Nah, ini ada beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan menggunakan produk. Nah, maksudnya ini, jadi kalau Anda mau membuat atau mau menyediakan ya layanan berbasis cloud, jadi gunakan teknologi-teknologi yang memang terbaru, memang state of the art-nya
istilahnya apa? Istilahnya adalah inovasi-inovasi baru yang sifatnya unggul ya produknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk bertahan lama. Jadi usianya biar lama. Karena apa? Karena ini nanti berdampak terhadap sampah elektroniknya. Nah, jadi kalau Anda punya device, itu kalau tidak digunakan nanti, dia pasti bakal jadi sampah. Komponen-komponen komputer Anda kalau rusak, itu meninggalkan sampah, namanya sampah elektronik. Nah, itu sebisa mungkin diminimalisir dengan penggunaan produk yang produk yang istilahnya bisa bertahan lama lah. Jadi teknologi terbaru. Oke. Itu pertama. Kedua, tes. Masih normal suara? Masih, Bu. Normal, Bu. Sip. Kedua, bisa pakai algoritmik efisiensi. Ini hubungannya dengan algoritma. Oke. Jadi Anda istilahnya silakan buat algoritma sebaik mungkin yang dia bisa mengatur yang namanya optimum utilization. Jadi istilahnya algoritmanya bisa mengatur resource dari komputer Anda dengan efisien. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang server. Kemudian juga resource allocation. Nah, jadi bagaimana bisa membuat otomatis resource komputer Anda itu bisa dibagi-bagi dengan yang lain, dengan pengguna lain, sehingga tidak ada istilahnya computing resource yang sifatnya mubazir ya, istilahnya dia beroperasi tapi tidak menjalankan perintah apa-apa atau tidak digunakan seperti itu. Nah, itu kan sangat menguras yang namanya konsumsi listrik juga. Nah, kemudian juga power management. Power management ini maksudnya begini. Jadi kalau Anda punya data center itu harus diberikan ini konsepnya sama seperti menggunakan AI ya untuk power management. Penggunaan artificial intelligence untuk power management. Contoh sederhananya adalah kapan data center Anda harus mati. Nah, kapan harus hibernate. Dalam kondisi apa dia otomatis mati gitu. Atau kalau tidak digunakan dia seharusnya mati kan. Nah, itu dia hubungannya dengan kecerdasan buatan. Nah, jadi dibuatkan aspek-aspek yang seperti itu. Ada virtualization. Nah, virtualization ini konsepnya sama seperti memvirtualkan mesin. Nah, jadi istilahnya dibuatkan simulasi. Jadi perangkat Anda bisa diakses menggunakan banyak aplikasi, menggunakan banyak perangkat. Nah, tapi bisa maksimal kerjanya. Karena apa? Karena dibuatkan virtual mesinnya. Oke. Nah, ini beberapa strategi-strategi dari bagaimana membuat komputasi berbasis awan yang sifatnya ramah lingkungan. Oke. Kenapa kita beralih ke layanan berbasis cloud? Kenapa Anda tidak yang katakanlah ya, sekarang kita ilustrasinya seperti ini. Sebenarnya perusahaan-perusahaan, katakanlah perusahaan besar ya, itu bisa kan membuat data center masing-masing. Kalau tidak berlangganan secara cloud atau berlangganan server cloud gitu. Kira-kira kenapa? Katakanlah di Indonesia itu ada sekitar 100.000 lah, 100.000 atau ada hampir 500.000 perusahaan. Itu kan bisa sebenarnya dia membuat yang namanya data center masing-masing. Seperti itu. Kenapa sebaiknya beralih ke layanan cloud atau kita istilahnya berlangganan ke penyedia cloud service seperti itu. Kenapa? Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Ya, silakan. Ini Bu, jadi mungkin karena yang pertama efisiensi ya Bu ya. Efisiensi dari dana dan juga waktu gitu Bu. Untuk penyedia cloud service biasanya itu dia lebih terspesialisasi Bu, makanya dia bisa
memberikan harga yang lebih murah dibandingkan perusahaan-perusahaan itu bikin data center sendiri, Bu. Dan juga ya mungkin istilahnya analoginya kalau misalnya kita menyewa sebuah kantor, lebih baik menyewa kantor di gedung orang daripada membuat gedung itu sendiri, Bu. Jadinya jauh lebih efisien ya karena yang penyedia cloud service itu sudah terspesialisasi, maintenance-nya jelas. Jadi tinggal perusahaan beli terima jadi aja, Bu, untuk penyewaan. Dan juga kalau misalnya perusahaan mempunyai keputusan untuk tidak berlangganan lagi, tinggal tidak berlangganan lagi, Bu. Jadi lebih fleksibel juga sih, Bu. Oke. Ya, salah satunya sudah benar ya sebenarnya ya. Penjelasan dari Fadila, terima kasih ya. Memang kalau kita membuat satu persatu server sendiri perusahaan ya, buat satu persatu server, nah itu sangat tidak efisien. Karena apa? Karena banyak resource yang dipakai. Jadi sumber dayanya banyak yang dipakai dan juga paling terlihat jelas itu dari konsumsi listriknya. Kalau kita hubungkan itu dengan konsep green technology tadi. Nah, jadi terlalu banyak resource, terlalu banyak listrik yang dipakai. Nah, terlalu banyak listrik yang dipakai berarti energinya butuh besar. Nah, energi butuh besar. Nah, bagaimana caranya nanti untuk menyuplai energi itu? Nah, itu salah satu alasannya. Nah, kalau kita pakai cloud berarti kita setidaknya kita berkontribusi terhadap penghematan listrik. Nah, jadi ya penyedia cloud-nya yang bertanggung jawab untuk hal-hal tersebut, kita tinggal pakai istilahnya. Jadi kita turut menyumbang penghematan listrik dibanding menggunakan perangkat sendiri atau komputer sendiri. Oke. Kemudian juga cloud server itu biasanya terdistribusi sesuai lokasi dan kebutuhan pengguna. Jadi sangat dekat dengan penggunanya. Tanpa Anda repot-repot membuat sendiri ya, gitu. Tapi sudah Anda disediakan itu server yang sifatnya terdistribusi. Kemudian juga, nah ini penggunaan cloud itu sangat high performance-nya. Ya, jadi high performance computing. Karena apa? Karena sudah dilengkapi dengan konsep yang namanya kecerdasan buatan di layanan cloud-nya, kemudian juga pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, sekarang juga kalau Anda mau buat aplikasi, itu servernya juga sudah bisa menggunakan cloud server ya. Ini yang di salah satu yang contohnya yang disediakan oleh DigitalOcean. Itu Anda bisa nyewa di situ server virtual ya. Nah, jadi kalau Anda mau mengaksesnya, Anda tinggal pakai REST API. Nah, nanti codingannya di sini untuk mengakses data, delete, kemudian Anda mau menambah data dan lain sebagainya. Keuntungannya adalah Anda bisa hemat penyimpanan lokal. Jadi memori lokal Anda itu tidak terpakai untuk aplikasi Anda. Karena menggunakan penyimpanan server virtual tadi atau cloud service tadi. Nah, juga mengurangi yang namanya redundansi data. Jadi datanya tidak menumpuk. Jadi cukup terpusat satu di cloud. Kemudian juga ini paling mudahnya ya, juga highly accessible. Jadi bisa diakses di mana saja, menggunakan perangkat apa saja, dalam kondisi apa saja, asalkan internet Anda on. Gitu. Anda mau akses data Anda, tidak perlu Anda pakai laptop. Anda bisa pakai handphone Anda, sudah bisa buka Google Drive. Gitu. Mau diakses di mana saja boleh. Kalau disimpan di lokal berarti Anda harus standby di tempat itu untuk mengakses datanya. Gitu. Oke, itu salah satu kelebihan dari cloud service. Oke, itu terakhir dari materi hari ini. Saya seperti ceramah ya hari ini, ngoceh gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan monggo. Saya terbuka untuk diskusi. Oke. Sebelum Anda bertanya, saya ingin memastikan dulu apakah ceramah saya masuk hari ini.
Anda paham atau belum paham? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk Paham. ya. Alhamdulillah masuk. Ini yang di belakang-belakang yang tutup kamera ini kemana ini? Ini mendengarkan saya atau mendengarkan YouTube? Atau tadi keterusan nonton YouTube? Bagaimana? Saya coba tes ya. Kita masih ada waktu berapa ini? Sampai 10 10.30. Masih 30, Bu. 30, Bu. sampai 10.30. Kenapa cepat sekali? Saya rasa masih 15 menit ya tadi. Mau tugas tidak hari ini? Malu-malu. Kalau malu-malu berarti mau. Tidak. Makasih, Bu. Makasih. Iya atau tidak? Cukup. Cukup ya. Sepertinya tidak. Saya repot-repot, Bu. Saya berbaik hati untuk hari ini saya tiadakan tugas. Oke, jadi tidak ada tugas. Alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Itu yang Siapa? tadi Axel. Ya. Itu yang apa pakai cloud tadi kan berlangganan ya. Nah itu kalau misalnya yang berbayar terus habis nggak dilanjutin gitu, datanya gimana, Bu? Apakah ya? Iya. Bagaimana datanya ketika layanan cloud-nya sudah habis masanya, masa berlangganannya habis gitu. Bagaimana? Ini terjadi ya, saya pengalaman kemarin. Anda mungkin belum familiar dengan Dropbox. Pernah pakai Dropbox? Pernah ya? Zaman saya sebelum ada Google Drive itu biasanya pakai Dropbox. Dropbox dulu paling banyak diminati oleh mahasiswa ya. Pas zaman saya S1 dulu pakai Dropbox terus begitu. Awalnya free, diberikan memorinya cukup banyak ya, kapasitasnya cukup besar gitu. Oke. Tiba-tiba menjelang saya sekitar 5 tahun setelahnya itu baru dibatasi sedikit demi sedikit layanannya. Oke. Pertama kapasitasnya dikurangi, setelah itu dijadikan berbayar. Nah, padahal saya masih ada data-data di situ. Datanya lumayan besar karena memang sebelumnya kapasitasnya besar. Nah, itulah salah satu kalau anak-anak zaman sekarang S3 marketing ya. Salah satu teknik marketing gitu. Jadi awal-awal diberikan kapasitas besar. Itu untuk apa? Untuk Anda menyimpan data-data Anda banyak di situ. Nah, kalau Anda sudah menyimpan data Anda banyak di situ, kalau sudah di stop langganannya, otomatis mau tidak mau Anda harus berlanjut berlangganan seperti itu. Kecuali opsi kedua Anda harus download dulu datanya. Kalau besar ya susah juga ya. Kalau datanya sudah besar gitu. Nah, apakah nanti bisa hilang? Iya, bisa gitu. Nah, jadi nanti biasanya diberikan peringatan. Nah, jadi diberikan peringatan di woro-woro beberapa bulan sebelum. Jadi diberikan peringatan kalau ini akan habis masa waktunya. Diberikan opsi biasanya apakah mau perpanjangan, kemudian pricingnya dijelaskan berapa kira-kira harganya. Kalau tidak, kemudian diberikan opsi juga untuk membackup datanya dan lain sebagainya. Nah, biasanya seperti itu. Google Drive juga seperti itu. Kalau Anda mungkin pakai yang punya UNER, itu kalau saya ya, kalau dosen itu tidak ada batasannya. Kapasitasnya unlimited. Kalau Gmail saya yang pribadi itu sudah hampir penuh dan kalau tidak salah cuma 15 giga ya kalau Gmail biasa. Nah, itu kalau nambah ya harus bayar gitu. Kalau tidak ya, kalau Anda menyimpan data ke situ, kalau sudah penuh itu tidak akan tersimpan.
Nah, jadi hati-hati. Oke. Seperti itu ya, Excel ya. Iya Bu. Nah, sama satu lagi kan mahasiswa dikasih email edu ya Bu. Dan itu Kenapa? mahasiswa kan dapat email edu ya. Nah, itu kan Google Drive-nya juga unlimited kita dapatnya. Apakah itu nanti email edu-nya cuma aktifnya pas kita jadi mahasiswa atau bisa dipakai seterusnya? Iya, selama jadi mahasiswa itu. Nah, tapi saya kurang tahu kalau sudah lulus itu apakah emailnya masih bisa dipakai. Nah, sesuai pengalaman saya, setelah lulus itu biasanya aksesnya diputus gitu. Jadi emailnya tidak aktif lagi. Oke, sesuai pengalaman ya. Oke, kadang ada yang dilanjut. Mungkin kalau yang dilanjut memang repositorinya memang besar gitu. Jadi cukup untuk menjangkau beberapa banyak pengguna seperti itu. Alumni juga masih bisa terjangkau seperti itu. Oke, tadi siapa yang menjeda, Bu? Oh iya, saya Bu. Maaf, Bu. Angga, ya silakan. Saya nanya kakak tingkat katanya masih bisa dipakai, Bu. Masih bisa dipakai. Oh gitu, ya berarti enak itu. Berarti UNER kaya ya itu. Oke. Istilahnya masih menjangkau dengan pengguna dengan banyak total sekarang ini itu. UNER hebat, oke. Oke, benar. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sudah hampir selesai juga ya, 5 menit lagi kita selesai waktunya. Beneran tidak ada pertanyaan lagi nih? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi tambahan tambahan pengetahuan lah ya. Nanti kalau Anda mau mendetail lagi, itu Anda bisa searching, bisa googling. Nah, sekarang itu Google itu adalah sumber ilmu terbesar ya. Saya juga merasakan sekarang budaya bertanya itu sudah bertanya kepada manusia ya, itu sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena Google sudah bisa menjawab segalanya. Saya mau apa-apa, saya mau nomor telepon Anda itu bisa saja didapat di Google itu. Saya tinggal katakanlah saya pengen tahu nomor Fikri Arif gitu. Saya tinggal ketikkan namanya, wah itu informasinya banyak gitu. Oke. Jadi kalau Anda butuh informasi lebih mengenai topik hari ini, silakan dibaca-baca referensi tadi atau Anda bisa googling YouTube, apalagi YouTube itu juga sumber ilmu juga. Kalau Anda dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Jadi silakan dicari-cari, lebih detailkan, Anda explore sendiri seperti itu setelah kelas ini. Oke. Harapannya Anda cukup paham sebenarnya bagaimana sih penggunaan green teknologi kalau dikaitkan dengan bidang sains data. Karena kita berhubungan dengan data, otomatis juga berhubungan dengan data center atau repositori data. Nah, makanya butuh yang bagaimana itu dibuat ramah terhadap lingkungan. Nah, tadi sudah saya jelaskan dengan detail. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan setelah UTS. Gitu. Minggu besok Anda sudah rolling untuk dosen sama seperti PTM. Jadi ada dosen TE, TI, RN, dan TRKB. Gitu. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu setelah UTS. Dan tetap semangat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.